Akibat hina rakyat, rumah Ahmad Syaroni dijarah para pendemo. Berbahaya mulai masuk ke dalam hanya. Sabtu sore 30 Agustus 2025, suasana di Jalan Swasembada, Kebon Bawang, Tanjung Priuk memanas. Ratusan warga berkumpul di rumah anggota DPR RI Ahmad Syaroni dan melakukan aksi pelemparan serta pengrusakan properti. Massa mulai berkumpul sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat. Aksi ini melampaui sekedar unjuk rasa. Mereka nekat mendobrak pagar dan menembus masuk di dalam area rumah anggota DPR tersebut. Setelah berhasil masuk, beberapa warga merusak kendaraan yang terparkir di garasi. Beberapa barang di dalam rumah juga dirusak oleh massa yang merangsek ke dalam bangunan bertingkat itu. Aksi ini berlangsung di tengah demonstrasi yang sebelumnya terjadi di DPR RI. Ribuan massa menuntut reformasi parlemen, mencakup tuntutan soal tunjangan anggota dewan dan menyerukan pembubaran DPR. Demonstrasi yang dimulai sejak 28 Agustus 2025 ini awalnya berjalan damai, tapi kemudian memanas ketika massa mencoba menerobos pagar DPR dan melempar objek ke gedung parlemen. Akibat kerusuhan tersebut, Transjakarta menghentikan beberapa layanan dan bahkan halte-halte serta stasiun MRT mengalami vandalisme dan perusakan fasilitas. Hal ini juga terjadi di beberapa kota lain di Indonesia. Dalam suasana tegang itu, sejumlah mahasiswa, buruh, dan aktivis protes peraturan kontroversi serta tuntutan revisi undang-undang. Kemarahan semakin memuncak karena pernyataan pejabat DPR yang menyinggung rakyat. Nama Ahmad Syaroni mencuat tajam setelah pernyataan yang menyebut orang yang menuntut pembubaran DPR sebagai orang tolol sedunia. Pernyataan tersebut memicu gelombang protes di media sosial. Seiring kemarahan publik, Syaroni pernah diajukan tantangan debat dari influencer diaspora Salsa Erwina terkait isu tunjangan DPR. Namun ia kemudian memilih menghindar dan memblokir akun tersebut. Beberapa hari usai tantangan debat, Salsa juga melaporkan adanya dugaan intimidasi terhadap keluarganya di Pamulang. Hal ini diduga menjadi penyebab meningkatnya ketegangan terhadap anggota dewan tersebut. Wacana intimidasi ini menambah pemicu ketidakpercayaan publik terhadap DPR. Situasi semakin memanas ketika muncul kabar bahwa Syaroni berada di Singapura meninggalkan sorotan dan tahanan politik di Indonesia. Perpindahan Syaroni ke Komisi 1 setelah dicopot dari wakil posisi Ketua Komisi 3 dianggap sebagai langkah strategi internal politik. Namun sebagian pihak menduga itu merupakan upaya menghindar dari tuntutan publik dalam atmosfer yang sudah terkoyak. Momentum merusakkan rumah menjadi simbol kekesalan masyarakat terhadap institusi legislatif yang dianggap semakin jauh dari aspirasi rakyat. Aksi kekerasan seperti mendobrak dan merusak properti seorang pejabat bukan hanya melanggar hukum, tapi juga mencerminkan krisis kepercayaan terhadap sistem politiknya. Di sisi lain, beberapa kelompok menawarkan gagasan reformasi internal DPR seperti audit tunjangan dan keterbukaan anggaran sebagai alternatif damai terhadap tuntutan publik.